Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Abnormal. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang tentu sangat menarik untuk kita bahas dan sering muncul baik dalam dunia klinis maupun psikologi forensik, yaitu gangguan somatoform. Kemudian kita juga akan masuk ke fenomena body dysmorphic disorder, di mana salah satu bentuk dari gangguan somatoform. Dan kemudian pada bagian akhir kita akan membahas studi dalam kasus nyata, yaitu yang sempat viral beberapa tahun ke belakang, yaitu dugaan maling ngering pada kasus politisi Setia Novanto. Video ini akan menggunakan acuan teori dari PPDGJ jilid ketiga, beberapa konsep dari Fauziah dan Widuri, serta literatur psikologi klinis dan psikologi forensik yang lainnya. Tentu tujuannya adalah agar kita bisa memahami perbedaan nyata antara gangguan somatoform, kemudian apa itu body dysmorphic disorder, kemudian gangguan buatan atau fastidious disorder, dan malingering itu sendiri, baik dari sisi definisi, ciri, sampai konteks kasus. Mari kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Apa itu gangguan somatoform menurut PPDGJ edisi ketiga? Dalam PPDGJ edisi ketiga, gangguan somatoform adalah kondisi ketika seseorang mengalami keluhan fisik baik berupa nyeri, kelumpuhan, gangguan sensorik, atau sensasi tubuh lainnya yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Dan yang paling penting adalah keluhan tersebut muncul bukan karena disengaja, dan kemudian klien benar-benar meyakini akan keluhannya. Artinya, penderita somatoform tidak sedang berbohong dan tidak sedang berpura-pura. Nah, ini penting karena disinilah letak pembeda paling mendasar antara somatoform dan malingering. PPDGJ edisi 3 mengelompokkan beberapa bentuk gangguan somatoform, antara lain 1. Gangguan somatisasi, ditandai dengan banyak sekali keluhan fisik, mempengaruhi banyak sistem tubuh dan berlangsung secara kronis. Yang kedua adalah gangguan somatoform tak terinci. Yang ketiga, hipokondriasis, yaitu di mana individu yakin dirinya memiliki penyakit serius meski hasil pemeriksaan medis menunjukkan hasil yang normal. Kemudian yang keempat ada gangguan disfungsi otonomik somatoform, yang ini menyasar sistem otonom seperti jantung berdebar, kemudian gangguan pencernaan, berkeringat, tapi tanpa dasar medis. Kemudian ada gangguan nyeri somatoform, yaitu nyeri yang muncul berulang dan signifikan namun tidak dapat dijelaskan secara fisiologis. Intinya, semua gejala somatoform itu bersifat tidak disengaja dan tidak memiliki tujuan eksternal seperti uang, perlindungan, atau penghindaran dari hukum. Selanjutnya kita masuk ke salah satu bentuk dari gangguan somatoform menurut Fauziah dan Widuri, yaitu body dysmorphic disorder atau BDD. BDD ditandai dengan individu berfokus berlebihan pada kekurangan tubuh yang sebenarnya kecil atau tidak terlihat. Misalkan ada jerawat kecil, kemudian hidung dianggap tidak mancung, atau kulit yang dianggap kurang sempurna atau kurang putih. Kekurangan tersebut dipersepsikan sangat besar oleh individu tersebut, kemudian berdampak pada munculnya stres dan obsesi, kemudian tindakan kompulsif seperti operasi plastik yang berulang. Kasus pasien yang ketagihan operasi plastik sampai tidak tahu kapan harus berhenti hingga hasil operasi semakin jauh dari ekspektasi adalah contoh klasik dari BDD. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah BDD juga tidak disengaja. Persepsi tubuh yang salah berasal dari distorsi pikiran, bukan hanya rekayasa.
Di sini juga kita bisa melihat perbedaan antara BDD dan manglingering. BDD tidak mencari keuntungan eksternal, yang dicari adalah kesempurnaan tubuh. Baik, banyak mahasiswa yang sering bingung membedakan ketiganya. Yang pertama, somatoform. Somatoform itu tidak disengaja, kemudian tidak ada tujuan eksternal, kemudian klien benar-benar percaya dengan keluhannya. Nah, yang kedua adalah gangguan buatan. Gejalanya itu seperti dibuat dengan sengaja, kemudian tidak ada tujuan eksternal, dan yang dicari adalah status orang sakit atau perhatian atau kebutuhan psikologis tertentu. Contohnya orang menyuntikkan sesuatu ke kulit agar tampak infeksi supaya bisa dirawat karena merasa aman jika sedang sakit. Nah, yang ketiga adalah malingering. Malingering ini gejala yang dibuat dengan sengaja. Ada tujuan eksternalnya seperti menghindari hukuman, menghindari tanggung jawab, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan tertentu. Malingering bukan gangguan jiwa melainkan perilaku. Nah, pemahaman ini akan relevan sekali ketika kita masuk ke studi kasusnya Setia Novanto. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari pembahasan ini, yaitu pada tahun 2017 politikus Setia Novanto, seorang pejabat publik yang sedang menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi iktp, dikabarkan mengalami kecelakaan mobil dengan cara menabrakkan mobil tersebut ke sebuah tiang listrik. Setelah itu, beliau dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau Jakarta dengan alasan kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk diperiksa. Kasus ini menjadi sangat viral dan sampai hari ini menjadi contoh yang sering digunakan dalam pembahasan malingering di Indonesia. Mengapa demikian? Karena terdapat sejumlah indikator yang cocok dengan karakteristik malingering menurut PPDGJ ataupun menurut Fauzia dan Widuri dan juga literatur psikologi forensik yang lain. Nah, mari kita analisis satu persatu. Yang pertama yang bisa kita analisis adalah waktu kejadian yang sangat strategis. Kecelakaan terjadi tepat sebelum jadwal pemeriksaan dan penangkapan oleh pihak KPK. Dalam psikologi forensik, malingering paling sering muncul ketika seseorang menghadapi ancaman hukuman. Yang kedua, ada tujuan eksternal yang sangat jelas, yaitu menghindari panggilan KPK, kemudian menghindari penangkapan, kemudian mendapatkan waktu tambahan untuk menyusun langkah hukum. Ini persis dengan ciri utama malingering, yaitu memasukkan atau melebih-lebihkan gejala untuk mendapatkan keuntungan yang eksternal. Yang ketiga, inkonsistensi bukti fisik. Banyak analis mempertanyakan kondisi mobil yang terlihat tidak cocok dengan kecelakaan berat, kemudian tidak ada kerusakan pada bagian kabin yang biasanya menyebabkan cedera yang lebih serius. Kemudian video TKP menunjukkan kondisi mobil masih dianggap tidak masuk akal untuk menyebabkan cedera signifikan. Dalam konteks ini, penilaian malingering, inkonsistensi bukti fisik adalah indikator kuat bahwa gejala tidak otentik. Yang keempat, riwayat kesehatan tiba-tiba parah setelah diburu hukum. Nah, ini juga salah satu ciri klasik malingering, yaitu keluhan kesehatan muncul secara mendadak, kemudian berkaitan langsung dengan tekanan hukum, kemudian menguntungkan secara situasional. Kemudian yang kelima adalah respon medis disengaja atau dipertanyakan. Dalam laporan publik ada dugaan dokter tertentu memberikan keterangan medis yang terlalu cepat. Rumah sakit seolah siap menerima dalam kondisi mendesak tanpa temuan medis yang solid. Dalam kasus malingering sering terjadi koalisi antara individu dan pihak medis tertentu untuk memperkuat cerita. Dan yang keenam adalah tidak masuk kategori gangguan buatan atau somatoform. Jika kita bandingkan analisa kita, kategori somatoform itu ada gejala disengaja. Untuk hal ini somatoform tidak disengaja dan juga tidak ada tujuan eksternal. Kemudian gangguan buatan
gejalanya disengaja? Iya. Ada tujuan eksternal? Tidak. Maling ngering, apakah ada gejala yang disengaja? Iya. Ada tujuan eksternal? Iya. Jadi jelas jika gejala dibuat sengaja dan ada tujuan eksternal, maka itu bukan somatoform atau bukan factitious, melainkan maling ngering. Kasus Setia Novanto memenuhi standar indikator tersebut. Kronologi kasus Setia Novanto dan analisis psikologi, mari kita lebih rinci lagi ke dalam kronologi dan kita coba analisis lagi menggunakan kriteria maling ngering dalam informasi yang tersedia di publik. Nah, pada segmen kali ini kita coba akan bedah kasus Setia Novanto ini dari 4 perspektif. Yang pertama ada di teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Dalam teori psikoanalisa, perilaku maling ngering bisa dilihat sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Kemudian bentuk denial, bentuk displacement, mengalihkan konflik internal ke dalam kondisi fisik. Kemudian upaya melarikan diri dari rasa bersalah. Contoh, ketika seseorang tidak mampu menghadapi realitas hukuman, tubuh atau tindakan fisik digunakan sebagai tameng psikologis. Kemudian kita lihat dari perspektif behavioral. Menurut teori ini, maling ngering adalah hasil dari penguatan atau reinforcement. Ketika setiap kali seseorang berhasil lolos dari hukuman dengan alasan kesehatan, perilaku itu akan dipertahankan. Nah, dalam kasus ini, reinforcement yang sangat besar yaitu jika berhasil menunjukkan diri sakit, ia dapat menghindari hukuman dari KPK. Konsekuensi ini membuat maling ngering menjadi pilihan rasional dalam perspektif perilaku. Yang ketiga dari perspektif kognitif. Dari perspektif ini, individu melakukan penilaian untung rugi atau cost and benefit. Kemudian keyakinan adalah berpura-pura sakit lebih aman daripada harus menghadapi hukuman. Kemudian ada distorsi berpikir seperti pembenaran atau justification. Kemudian meminimalisasi kesalahan dan juga pemikiran yang jangka pendek. Yang keempat, kita coba analisa dengan kacamata humanistik. Pendekatan humanistik menekankan aspek yang pertama adalah keaslian diri, kedua tanggung jawab moral, yang ketiga perkembangan manusia. Nah, perilaku maling ngering ini menunjukkan yang pertama adalah kegagalan dalam menjaga integritas, kemudian kehilangan moral authenticity, dan ketidakmampuan bertanggung jawab. Carl Rogers menyebut ini sebagai inkongruen atau ketidaksesuaian antara diri ideal dan diri nyata. Baik, kita akan masuk ke segmen terakhir. Bagaimana sih seharusnya psikolog menganalisis kasus seperti ini? Jika psikolog dilibatkan dalam kasus seperti ini, fokusnya biasanya pada yang pertama adalah wawancara forensik. Menggali apakah gejala konsisten ketika yang pertama ditanya berulang, kemudian diberi skenario yang berbeda, kemudian dihadapkan pada pertanyaan yang lebih detail. Maling ngering biasanya menjawab terlalu dramatis, kemudian memberikan informasi tidak konsisten, dan juga menolak pemeriksaan tambahan. Yang kedua, pemeriksaan fisik oleh tim medis yang lebih independen. CT scan, MRI, dan medical record lengkap adalah senjata utama untuk melawan maling ngering. Yang ketiga adalah observasi perilaku. Orang yang benar-benar sakit biasanya tidak bisa mengontrol respon nyeri sepanjang waktu, cenderung lebih stabil dalam keluhan, sedangkan maling ngering gejalanya timbul dan hilang sesuai dengan kebutuhan, dramatis saat media hadir, dan stabil saat tidak diperhatikan. Yang keempat, penggunaan tes psikologi khusus untuk maling ngering ini. Tesnya bisa berupa TOM atau Test of Memory Maling Ngering, kemudian ada MFAS, Miller Forensic Assessment of Symptom, dan yang lain-lainnya. Baik, sebagai penutup dari tambahan ini, mari kita simpulkan. Gangguan somatoform adalah keluhan fisik nyata tanpa dasar medis yang tidak disengaja. Kemudian body dysmorphic disorder adalah obsesi terhadap kekurangan tubuh yang sebenarnya tidak nyata. Kemudian gangguan buatan adalah memasukkan gejala untuk mendapatkan perhatian.
Dan malingering adalah memasukkan gejala untuk mendapatkan keuntungan eksternal termasuk menghindari hukuman. Kita sudah bahas secara jelas kasus Setia Novanto menjadi contoh yang paling relevan untuk kasus malingering ini. Dalam memahami kasus ini, mahasiswa psikologi dapat belajar yang pertama membedakan gangguan mental dan perilaku manipulatif, kemudian menganalisis motif, konteks, dan bukti fisik, dan yang ketiga serta mempraktikkan prinsip dasar psikologi forensik. Semua ini akan sangat berguna jika suatu hari kita bekerja di rumah sakit, di lembaga hukum, di perusahaan, atau menjadi konselor klinis. Baik, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Giring Matahari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.